Jadi kalau kita lihat misalnya orang bertani dulu ya, sekian 30 tahun kemudian itu kan nggak berkembang. Tapi sekarang dengan dukungan teknologi tepat guna itu relatif lebih maju. Nah, teknologi tepat guna itu kan mudah, murah, ramah. Mudah, Bukan, murah, ramah. itu kan ideologinya begitu. Ya. Nah, ternyata enggak, mahal itu. Oh gitu. Mahal. Jadi kalau petani. Narasi lintas generasi. Satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Muga-muga wae dodolane dina iki laris, manis. Rame le do tuku akeh iki laukku kepak kabeh pisan. Kula nuwun yu. Ya lah kowe tandek cahaya kok le meruput banget esuk-esuk wis tekan kene. Arep ngombe apa? Tere mau wis tekan kene urung ya yu? Ya ditekon arep ngombe apa kok malah tekon tere? Lah aku ki kang senantro tere nang kene. Nek tere iki ket mau ki rung mrene ngono Yalah. tok. Ya arep ngombe apa arep apa kok? Kok wae lah aku ngenteni tere le kok pesen. Kaya ono sing penting ki apa ta nak? Ngene lho. Mau kira yo ono rapat to. Heeh. Rapat pemilihan ketua pemuda-pemudi desaku. Lah, aku ki mau kira yo ora menyang. Mulane saiki ki aku ki pengen ngerti hasilnya sapa sing dadi ketua kuwi lho. Oh, sik Tere rak menyang, mulane aku arep takon karo Tere kuwi. Oh, musyawarah ta kuwi rak ya? Lah iya, ini mah ora teko-teko bocah. Ha lah iki lho, Ter. Sin, Wah, mentok kowe. kowe kok ya ora dadak ra melu to. Gimana kowe melu, kowe mesti wani ngomong ning ngarepe Pak Dukuh. Lah ngopo? Pemilihan ketua pemuda-pemudi kuwi, awak dhewe nak sepakat to. Sing kepilih rak ya sik Mas Wahyu kuwi lho. Lah ya aku ya sarujuk kuwi lho. Lah ya kabeh iki memang do milih Wahyu kuwi. Apa banget kuwi nek Mas Wahyu kuwi Mas jos banget kuwi. Ayo nek iya yo. ketua pemuda. Ning Pak Dukuh kuwi ora setuju. Kuwi lah. Lah ngopo kok ora setuju ki? Lah ya menurut Pak Dukuh kuwi rak ya Wahyu kuwi nak wong ra duwe to. Anake wong ra duwe, nak lunga wae ngepit. Terus dhek kuwi rak ya kaum minoritas to. Beda keyakinan lho. Ane yo ora bener nek Ayo ora oleh kaya ngono kuwi. Sik Wahyu kae wong cerdas kok kae iki pinter. Pinter yo Lah iya. Ketok kok. Srawunge apik. Saiki njur nek Pak Dukuh kuwi rasa rujuk nek Wahyu dadi pemimpin. Yo Pak Dukuh iki karepe sapa sing arep mimpin? Anake. What? Kabul? Heeh. Oh my god. Tenanan kuwi? Tenan. Sik. Kabul. Kabul yo. Kabul anake duku kae. Ya Allah, kae iki ora becik lho kae. Meng kemaki tok. Nah. Wis kemaki gleleng. Yo ora tau srawung. Wah bener sane men tatek ning mbok kono kae. Lah iya, ora tau metu. Nek ana kumpulan dek iki meng ning omah ta. Jane iki opo to ning omah Lho kuwi masa ya kanca-kanca kon milih Kabul. Lah yo kaya ngono kok dipilih. Masa kok Saiki kegiatan nek sing kamu mimpin apik? Kabul, desane dhewe dadi Nah, opo? bener kuwi. Wong bagusi kaya Jajan ning kene ki ora tau mbayar kok jak kanca. Nanti aku ki arep njaluk kepiye mek ngeban-ngeban wae. Kok yo Gawane anake duko yo. Ala milih semude. Gleleng kae iki. Kaya ngono dadi pemimpin Ning ora masalah salah aku kan setuju. rawani to yo, Han. Aku ming karo Pak Duko mau desek-desek. Aku kok ngomong kanca-kanca nak kudu milih anake dhek. Ini kan kanca-kanca yo ora setuju to. Ojo gelem. Ra demokratis yo nek kaya Kaya ngono. sik dolan aku yo karo Pak Duko. Ning yo mesti ra ono sik wani. Ini nak wis musyawarah hasil apa ya wis bisa. Nek ra yo watake Pak Dukuh iki kaya ngono kae to yu. Iki mau Pak Duko yo melu. Ning kok rapat kuwi melu rono lho. Melu rono langsung ning rapat kuwi ngomong nak ora setuju sik dadi kuwi Wahyu. Ning ngarepe kanca-kanca. Oh, Isa-isane yo muni kaya ngono kuwi. wah, kanca-kanca kok nganti kaya ngono kae to. Tere, Dene. Piye? Mau le rapat piye hasil iki lho? Nggih. Nganu Pak, nuwun sewu. Rencang-rencang niku tetep milih Mas Wahyu Loh, piye to kowe iki? Kowe kira tak welingi to.
nek sing dadi ketua pemuda iki anakku. Nggih ning kan kula nggih mosok mboten saged maksa kanca-kanca dingge milih kabul to, Pak. Wah. Mboten saged maksa kula. Yo sidane sapa? Nggih Wahyu. Wah. Nek Wahyu dadi ketua pemuda iki njuk arep dadi apa cah nom-nom kene iki? Nun sewu lho Pak Duko, nek Mas Wahyu niku ora nggih iso mimpin, Pak. Ah Wahyu iki ra mung gedhe tok. Gede pripun? Ame gedhe gombong ya iki. Nek ra kiprahe. Tenan tuh. Lah nggih. Ayo kan ning gedhe gombong. Sewu pinter Kok niku Kiprahe sampun cetha, saged mimpin kanca-kanca. Wah, wis. Yo menang anakku to kabeh to nek dadi ketua pemuda. ning wau kan do milihe Wahyu Gosek semua to. satu suara, Pak. Gosek to. Nek kabul ki dadi ketua pemuda. Pemuda kene iki nek arep gawe lapangan voli. Arep gawe lapangan pingpong. Ayo gampang. Kan Kabul iki cah dedet lho. mboten iso dinilai saking niku no, Nah, Pak. nggih. Ketua pemuda niku nggih kudu pinter, iso srawung lek kanca-kanca. Nah, kabul niku mboten tau metu. Serawung pinter kok nek ora dedet arep ngopo. ya ngopo nek itu to, Pak. Wes. Pokoknya tadi itu Sini, pokoknya aku ora setuju nek si Wahyu kuwi dadi ketua pemuda. Ku sing kudu dadi kuwi kabul. Wah, ra demokratis lho ngono kuwi. Monggo Pak Lurah. Monggo, Pak Lurah. Dono apa kok ribut-ribut ki? niku Mboten kok, Pak. lho Pak Lurah. Pak Dukun niku ngersakaken ingkang dadi ketua pemuda niku putranipun si Kabul niku. Padahal tadi teman-teman itu sudah satu suara, yang terpilih itu Mas Wahyu. Sudah sepakat, Pak. Musyawarah Musa. Iya, Pak. Kita Apik kuwi. nggih udah satu suara Lah semuanya. nggih. Lah ning Memilih Mas menika- Wahyu. Lah kok Duku iki njaluk anake mergane ngopo kuwi? Ya, katanya ya memang karena si Wahyu itu soalnya anak nggak mampu, dari keluarga yang nggak mampu, terus kaum minoritas. Oh, ora kena kuwi. Dukuwe, Nggih, Pak. kowe iki lak yo ngerti tatanan to. Kowe iki nang kene iki dadi pengarep. Iya to? Kowe iki kudune ngerti nek nang desane awake dhewe kuwi ana apa-apa iki tetep kudu musyawarah. Nek ora musyawarah kuwi arep rusak tatanan nek ngono kuwi. Nek ngono kuwi meksa kudu dadi anakmu dadi. Jenenge kowe iki pemimpin otoriter. Narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Sajian fragmen yang tadi kita bisa lihat itu mengingatkan kita bahwa demokrasi itu telah menjadi bagian culture kita sejak reformasi, sejak gerakan reformasi mengubah struktur yang dulu otoriter menjadi demokrasi. Desa ternyata menjadi arena penting praktek berdemokrasi itu. Bagaimana cara mereka memilih pemimpin, bagaimana mereka bermusyawarah, bagaimana mereka membuat perencanaan bersama dan seterusnya. Fragmen tadi sebetulnya menjadi penting untuk kita diskusikan, kita bahas dan kita perdalam. Kita hadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman untuk membicarakan itu. Seorang dosen sekaligus aktivis yang selama ini bekerja pada isu desa. Ketua STPMD APMD, Dr. Sutoro Eko. Ya, kembali lagi di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Masih bersama saya Nisa Ertami dan tentunya saya menemani Mas Ari di sini dan sudah ada narasumber kita yang luar biasa ya, Pak Toro ya. Saya menyapanya. Ya. Pak Toro, apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Seluman selamat.
Wah, aduh slumun, Lengkap, selamat ya Bagas pokoknya. waras nir ing sambikala. Asik. Ini selalu jadi Itu kan jargon setiap narasi hari. lokal. Itu Narasi dia. lokal, iya. Nah, kita akan membahas ya di tema episode kali ini kita memiliki tema belajar demokrasi Indonesia dari narasi lokal desa. Nah, kalau kita ngomongin soal desa nih Pak Toro, ini kan saya sebagai milenial. Tadi kita juga saksikan di fragmen ini ya. Sebetulnya saya wong desa kok Pak. Cuman mungkin sekarang saya kebetulan memang tinggalnya di perkotaan. Tapi kan mungkin sekarang Akar muncul kebudayaannya desa. ya dari wong desa pada wong desa itu. Nah, gini ya Pak, ada hal yang kemudian menarik yang saya temukan ketika saya hidup di desa dan sekarang saya hidup di lingkungan perumahan ya yang sangat urban, sangat kota kayak gitu, bahwa kemudian saya menemukan hal-hal semisal kalau ada yang orang sakit kayak gitu. Nah, di desa saya itu di salah satu wilayah di Jawa Tengah gitu ya, itu masih orang tuh kemudian pada istilahnya apa? Tilik gitu ya, menengok ya. Ya, gotong royong mereka masih menengok dan biasanya malah membawakan macam-macam itu kayak sembako kayak gitu. Nah, hal-hal ya masih guyup dan hal itu kan sebetulnya sudah sangat tidak saya temui di wilayah yang saya tinggal sekarang ini. Perumahan ya kayak sudah urusan memang masing-masing kayak gini. Nah, kemudian sebetulnya ada hal yang jauh lebih menarik apalagi sih Pak tentang kultur atau budaya yang ada di desa ini? Saya kira itu kemasyarakatan yang sudah lama. Para pemimpin, para pendiri kita itu kan punya semangat gotong royong tadi ya. Artinya gotong royong itu kan bukan kalau zaman Soeharto itu kan memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Kalau para pendiri bangsa, gotong royong itu anti individualisme. Jadi jangan semau gue, gitu. Tapi harus toleran, harus melihat orang lain, terus kemudian ya sama-sama saling tolong menolong. Ya. Juga bersatu untuk meraih tujuan bersama. Sekaligus juga anti dominasi. Karena itu kan anti dominasi. Ya. Jadi gotong royong itu maknanya seperti itu satu poin ya. Kemudian poin yang lain kalau kita belajar dengan berdesa istilahnya. Berdesa itu kan ya. Lalu kita rumuskan di dalam undang-undang itu kan ada kepentingan masyarakat ya. Jadi semangatnya itu seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ya bersama di masyarakat itu. Kemudian ada prakarsa. Prakarsa masyarakat, prakarsa pemuda, prakarsa perempuan, pokoknya prakarsa masyarakat di desa itu kita berikan ruang. Kemudian ada kepemimpinan, jadi kepala desa itu pemimpin, bukan penguasa. Sudah berubah, kalau dulu penguasa, dulu disebut penguasa tunggal karena ini kepala desa, kemudian ketua LKMD juga kepala desa, nanti istri kepala desa ketua PKK, anaknya ketua Karang Taruna, jadi semuanya paket keluarga. Jadi itu ya dinasti. Itu juga penguasa. Sekarang sekarang udah berubah. Jadi tadi kan Pak Lurah itu kan memberikan contoh sekarang. Banyak generasi milenial, para sarjana yang milenial yang jadi kepala desa, itu pandangannya sudah berubah. Beda dengan dulu, kalau sekarang itu ada ini ya, istilah lama tapi dihidupkan kembali, sak podo-podo. Saya agak susah memaknai dengan bahasa Indonesia. Sak podo-podo itu apa ya? Sak podo-podo. Sama-sama ya. Sama rata. Jadi, mungkin ya, atau bukan sama rata ya? Sama rasa, beda ya. Tapi artinya sebenarnya egaliter. Egaliter. Jadi kepala desa nggak seperti dulu. Sekarang itu jadi buah bibir, jadi rasanan, kadang ditekan dalam hal apapun, bisa dinegosiasi oleh orang biasa. Dulu rakyat jelata jadi kepala desa, besok kembali lagi juga menjadi rakyat jelata. Jadi kekuasaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kepemimpinan juga ini ya, ada banyak perubahan baru, misalnya mengubah yang dulu desa itu hanya urusan administrasi, tapi sekarang melayani, ya, melayani orang banyak. Kemudian dari yang keempat itu namanya musyawarah desa. Ya, itu luar biasa musyawarah desa itu. Orang berkumpul paling tidak ada 150-200 orang itu untuk mengambil keputusan bersama yang terkait dengan hajat hidup orang banyak atau kepentingan masyarakat setempat. Sekarang di
dinamikanya sudah seperti itu, berbeda dengan dulu-dulu. Oke. Aku pikir musyawarah desa ini ketika pandemi ini juga sangat berfungsi ya. Oh iya, sampai iya, munculnya iya. kemudian lockdown di desa Iya, karena betul, mereka lockdown mengantisipasi komunitas namanya. lockdown lokal lah sebetulnya seperti itu ya karena Termasuk untuk mencegah. yang pembagian BLT itu pakai musyawarah Oke. supaya tidak menimbulkan pertentangan. Ya, Pakai ya. musyawarah desa juga. Termasuk untuk verifikasi siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat itu keputusannya dari musyawarah desa. Musyawarah desa. Nah ini spirit kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Jadi seorang pemimpin kepala desa itu punya hikmat kebijaksanaan. Oke, nah Mas Toro tadi kan sempat disinggung nih kalau sekarang nih generasi saya, generasi milenial yang kemudian dia sekolah di kota dan kembali lagi ke desanya, dia mengabdi lagi mungkin jadi kepala desa atau apa kayak gitu. Nah apakah kemudian ada setuju tidak kalau misalnya disebut juga bahwa generasi milenial ini sebagai agen perubahan dan kaitannya mungkin terjalinnya komunikasi lintas desa dan lintas kota gitu? Ya, saya kira sekarang itu menjadi, kalau dulu istilah ada agen perubahan, sekarang saya mengatakan transformer gitu ya. Transformer, Ya, oke. transformer itu juga connected. Saya anak muda itu. Ya, saya sesuaikan lah. Saya ini termasuk mendidik banyak orang menjadi village transformer. Asik. Ada yang menyukai teknologi tepat guna, ada yang menyukai IT, ada yang menyukai mengorganisir masyarakat sama desa itu. Itu contohnya, dan kemudian saling berconnecting lintas ya, tidak hanya satu desa tapi lintas desa. Jadi connecting people antar satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Dan saya kira ini ruang-ruang yang sangat menarik, artinya ya desa itu bukan hanya tempat bermukim, tidak identik dengan desa gitu ya, tapi sebenarnya di sana ada lokalitas, narasinya sangat banyak, kemudian juga menjadi harapan baru untuk kehidupan dan penghidupan. Dan saya kira Presiden terus-menerus mendorong itu ya. Bagaimana beliau itu ketika bulan April bicara tentang pulang kampung. Mudik sama pulang kampung, beliau kan membedakan itu. Itu maknanya dalam. Oke. Tapi kan tidak ada para pembantunya yang bisa mengelaborasi dengan baik. Oke. Jadi sebenarnya artinya ini ada ruralisasi, ya. Pulang kampung itu ruralisasi untuk bagaimana membentuk desa itu menjadi basis kehidupan. Terus beliau juga ngomong daya ungkit ekonomi desa misalnya. Ya. Jadi sekarang mengarah ke sana, tetapi ini belum klop ini. Kebijakan antar kementerian ini belum mengarah ke sana. Tapi saya kira ide-ide kreasi di bawah itu terus-menerus tumbuh berkembang. Ya. Para kepala desa yang baru di Bantul itu tempatnya. Bantul itu tempatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Gitu. Oke, nah ini tadi kan sempat ada lontarannya dari Mas Toro Deso. Nah ini aku pengen tahu gitu, sebetulnya kan semacam ada bukan apa ya stigma, tapi kayak ada semacam ejekan gitu di masyarakat yang berkembang dari frasa deso itu kayak, wah kamu tuh deso banget toh, nggak gaul gitu, wah nggak keren, pokoknya dasar orang desa gitu. Nah itu kan padahal gimana itu, maksudnya itu kan menjadi sesuatu yang negatif, jadi kayak semacam ada apa ya, kalau orang desa gitu selalu diidentikan gitu dengan nggak gaul, nggak keren kayak gitu, padahal kan justru dia punya nilai-nilai kearifan yang bahkan itu tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang mungkin menganggap keren dirinya. Itu gimana? Ya. Ya itu sama kalau dulu ada istilah inlander gitu ya. Jadi mengejek pribumi, terus ada kata udik, kampungan, diso gitu. Tapi terus-menerus sekarang omongan kayak begitu udah ada counternya. Gitu. Jadi sekarang orang itu sudah merasa saya memang diso, saya memang orang desa dan sebagainya. Tapi bukan berarti romantis. Oke. Kadang-kadang kan orang terjebak, saya ini dari desa loh, berasal dari desa gitu. Tetapi sebenarnya cara berpikir, cara bertindaknya tidak sesuai dengan desa. Itu yang sebenarnya itu kan sering kami katakan bahwa orang yang bilang udik, bilang inlander, bilang deso ini kan itu namanya mental kolonial namanya. Mental kolonial yang memang harus dilawan gitu. Ya. Sehingga sekarang kita akan menggalang para pihak, ayo orang desa itu hadir ya. Hadir, konsep kerennya representasi gitu ya. Misalnya ada di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya itu ada gerakan desa membangun. Jadi tidak hanya para kepala desa, tapi juga para pegiat, para penggerak gitu. Pokoknya apa yang
mereka pikirkan, yang mereka punya itu dihadirkan, saling belajar antar desa bahkan lintas kabupaten. Misalnya dimulai dari Demit namanya ya, mereka gerakannya dengan Demit. Demit itu Desa Melek IT. Oke, Demit Desa Melek IT, aku udah jangan horor nih. Ya, dari situ ya. Desa bersuara, desa belajar, desa membangun, desa bicara. Jadi semua pokoknya yang ada yang dianggap positif itu dihadirkan. Dan ini kita harapkan itu meluas gitu. Tidak hanya di sekitar sini tapi juga ke seluruh negeri gitu. Oke. Nah, Mas Hari gimana kalau ngelihat ini? Mas Hari juga kan sebagai seorang budayawan juga kayak gitu. Apakah Bukan kemudian budayawan apa ya? Ya kami ini tandem lah. Oke. Ya berdua ini tandem. Mas Hari gimana melihatnya? Kalau lihat misalnya stereotip, stigmatisasi kayak gitu, ini ya perbincangan lama itu untuk membuat mereproduksi image gitu. Tapi kan sekarang ini orang mulai menilai bahwa desa tidak seperti yang dicitrakan dengan kemiskinan, keterpinggiran gitu. Ya. Nah itu yang kita sebut bahwa cerita demokrasi itu kita banyak temui di desa. Bahwa orang memahami demokrasi hanya terjebak pada soal election, soal pemilu, pilpres, pileg dan seterusnya. Ternyata praktek demokrasi diukur dari partisipasi, keterlibatan orang, mengambil keputusan, inisiatif. Itu banyak sekali di desa gitu. Nah, pentingnya kita untuk membawa isu desa ke publik itu agar tahu bahwa kalau mau melihat demokrasi Indonesia, belajarlah dari desa gitu. Nah, karena apa? Karena sekarang ini desa tidak seperti yang dulu dikonstruksikan. Dulu desa cenderung identik kemiskinan kan karena produk Orde Baru yang sistem politiknya otoriter. Sehingga kayak fenomena yang tadi difragmenkan bahwa seorang kepala dukuh yang harus memaksakan, itu masyarakat itu mencoba bersiasat, menegosiasikan anak muda. Ya, mereka menegosiasikan. Nah, teknologi yang sekarang juga hadir di desa itu sekarang memberi kabar baik juga. Banyak anak-anak muda yang tadi disemangatkan oleh Mas Toro, bukannya di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu anak-anak muda banyak yang jadi kepala desa, jadi perangkat desa. Perempuan jadi kepala desa. Terus yang mereka bekerja untuk inisiatif desa wisata rata-rata anak muda. Anak muda. Bahkan saya pernah dulu melihat gerakan anak muda, memang sekolahnya di kota, dapat ilmu di kota, dia kembangkan di desa. Nah, ini dari sisi itu saya ingin mengatakan ada daya ketertarikan anak muda gitu. Nah, kalau Anda lihat juga ini Mbak Anissa ya, ornamen-ornamen di dalam perkembangan baru, misalnya inisiatif inovatif yang dibuat seperti kafe itu. Mereka ada kafe sebagian besar menghadirkan bangunan joglo. Itu satu bentuk bahwa kita kangen dengan kehidupan dan tempat yang nyaman. Dua, misalnya kita lihat pacul di Candelke, luku alat pembajak sawah Pak gitu. Dan sekarang orang kembali ke alam. Nah, alam itu sebagian besar masih milik culture desa. Nah, memang tantangan kita sebagian ada yang harus ditransformasikan. Yang Mas Toro tadi sampaikan misalnya begini. Transformasi desa itu sebagian besar itu butuh transformasi itu ya orang-orang desa. Itu adalah anak-anak muda. Nah, saya percaya kreativitas mereka akan memperbaiki desa. Jadi image desa yang seperti dulu itu sekarang nggak berlaku lagi. Nah ini menyambung yang tadi diomongin sama Mas Hari ini soal transformasi dari desa ya. Sebetulnya sekarang akhirnya seberapa jauh sih desa itu sudah mengalami perubahan saat ini? Saya menyebutnya ini proses becoming. Bukan being. Gitu ya. Saya nggak ngerti ya apa bahasa Jawanya apa ya, being, becoming. Tapi ini proses yang terus menerus. Ada yang sudah melangkah 3 kali, ada yang sudah melangkah 10 kali gitu. Ini variasi dan saya kira cerita narasi lokal ini kan mosaik. Saya sering mengatakan 1000 desa itu 1000 cerita. Ya. Yang penting kenapa bisa 1000 desa 1000 cerita? Ya variasinya berbeda-beda. Variasi entah dari sisi kepemimpinan, dari sisi kondisi sumber daya lokal yang sangat beragam gitu. Mungkin ada histori yang berbeda-beda juga gitu. Tapi tentu saja ini mosaik ini kan menariknya ya itu tadi. Ada spirit baru. Ya, ada semangat baru yang dihadirkan oleh ya aktor-aktor baru, entah itu oleh pemimpin, oleh orang-orang muda gitu ya.
yang kemudian tertarik untuk menghadirkan narasi lokal, termasuk juga nilai-nilai maupun termasuk misalnya gini ya, produksi misalnya. Ya. Jadi produksi ya ini misalnya Sekarang ada apa ya, romantisme ya untuk mengingat suasana desa. Instrumen-instrumennya dia mengadopsi. Betul. Dan apalagi makanan-makanan desa tuh kayak sekarang ngetren banget Sajian-sajiannya. sajiannya ya. Iya, Sayur pasti. lodeh desa gitu, kayaknya orang tuh Dia punya kerinduan. memanggil memori dengan menghadirkan suasana desa. Kita bisa lihat ya, contoh-contoh kan banyak hal gitu. Kuliner itu rata-rata ke sana gitu. Ya. Nah, ini ada apa? Menurut saya itu kan bagian dari rekognisi atas historis. Nah, inilah pentingnya ketepatan kita untuk memperlakukan mereka. Kalau sudah begini mau diapain gitu, ya kan? Itu artinya desa ekonominya bangkit. Oke. Nah, kemudian ini kaitannya ya, biasanya kan kalau saya anak muda, wah sukanya pengen ke acara yang apa sih, ada festival desa atau apa gitu. Nah itu biasanya tuh kalau ngomongin soal festival desa gitu ya, rata-rata kayak kita kebanyakan melihat pameran potensi pangannya atau potensi kebudayaan. Nah sebetulnya juga muncul nggak sih dari pengalamannya Mas Toro ini festival yang kemudian dia bisa betul-betul mensinergikan tadi ya antara desa dan kota kayak gitu, yang muncul sebagai hal yang menarik, yang wah anak muda nih, wah asik banget nih, Instagramable banget nih gitu. ya, itu kreasi itu udah mulai tumbuh ya. Sekarang kan ada di channel YouTube itu udah mulai tumbuh ya, desa apa itu rame ya, udah mulai rame. Saya tidak hafal satu persatu ya. Mereka juga punya situs, punya website, punya channel, lalu menghadirkan karya-karya mereka. Ada yang wisata misalnya. Nah sekarang yang paling rame, paling viral itu kan wisata. Oke. Dan itu sangat unik ya. Jadi wisata ini punya daya tarik dan sekaligus daya dorong. Daya tarik itu artinya menarik wisatawan untuk datang, dan daya dorong itu artinya wisata ini bisa mendorong kuliner, bisa mendorong handicraft atau homestay atau macam-macam lah. Jadi ini artinya kalau ini bisa tumbuh berkembang itu sangat bagus. Tapi saya selalu mengingatkan jangan latah. Gitu. Jangan latah. Jadi tidak lalu misalnya begini, di sana berhasil pada sisi wisata, lalu di sini ikut-ikut gitu ya, ikut-ikutan. Itu kan kita modelnya kayak gitu. Tetapi kita penting, dan saya sering mengingatkan pada daerah maupun misalnya camat yang paling dekat. Pak Camat, ini perlu dikoneksikan. Kalau desa sini itu wisata, desa ini barangkali dia bisa menyediakan dari aspek pangannya misalnya. Jadi ya terkoneksi gitu ya untuk kebutuhan di wisata. Souvenirnya. Ya, souvenirnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya di sini wisata lalu ada homestay lokal, sementara investor datang mendirikan hotel di sini, di desa sebelah. Ini bisa mematikan yang di sini gitu. Jadi perlu ada konsolidasi yang dilakukan oleh struktur yang lebih tinggi, misalnya camat ya. Di sini wisata, di sini kakao, kan bagus, misalnya, atau sayur atau buah. Itu kan model kayak Bali ya. Bali itu kan ada segitiga emas nih, ada Badung, ada Denpasar, ada Gianyar. Ini kan paling tinggi core-nya kan wisata. Tetapi Tabanan ya, terus kemudian tetangga-tetangganya itu lalu dia memasok pangan, memasok sayur, memasok buah. Dan itu contoh regional development yang menarik. Jadi tidak latah. Kalau latah itu nanti jadi kanibal. Kanibal, jadi satu memangsa yang lain kan gitu. Bahkan yang seringkali kita ingatkan adalah tiap desa punya keunikan. Karena lokalitas itu menjadi cermin kita keindonesiaan. Jadi hanya karena apa kita gagal menggali pengetahuan mereka. Betul ya. Nah poinnya di situ. Jadi pembangunan itu harus memiliki karakter lokal. Itu artinya kalau di sini membuat produk wisata yang sifatnya alam, kalaulah di sini buat mau wisata, jangan sekedar bicara soal itu. Harus satu sama lain bekerja sama, jangan bersaing. Nah termasuk apa yang disebut dengan membangun kawasan perdesaan untuk wisata desa. Ada yang care pada ekologi. Jangan sampai di sini ini bicara soal pariwisata, ya. Di sini ini pengrajin, tapi di sini desa kebagian limbahnya gitu. Muncul nanti konflik. Nah ini yang kita sebut bahwa pentingnya membangun kawasan perdesaan
yang di situ sebetulnya sekarang memahami desa sebagai komunitas lokal. Mereka memiliki pengetahuan, ya, memiliki institusi dan sumber daya manusianya itu tidak boleh saling benturan. Ini harus beyond administratif. Maka memahami desa itu tidak sekedar batas administratif. Nah ini Anda bisa bayangkan, di desa saya baru saja kemarin itu nulis hasil riset saya soal pandemi COVID yang nanti kita bisa singgung. Apa yang kita bisa harapkan dari desa pada saat pandemi COVID? Muncul apa yang disebut dengan rasa solidaritas yang tadi Mbak Anissa sebut fenomena lockdown komunitas. Fenomena lockdown komunitas itu sebetulnya bagian dari cara memproteksi diri. Nah, tetapi ketika proteksi itu berlebihan, ya, dan didefinisikan desa itu hanya batas, desa lainnya dianggap ancaman orang lewat aja dikira pencuri gitu. Nah, ini juga dilema yang saya tulis, saya sebut sebagai kerentanan desa yang nanti juga harus kita edukasi ya, bahwa solidaritas yang berlebihan itu bisa menjadi ancaman buat orang lain. Karena itu yang saya kira memahami kontekstualisasi gotong royong. Gotong royong itu tidak seperti dulu. Nah, anak-anak muda sekarang kan lewat teknologi, Mas. Ya kan? Misalnya yang tadi saya katakan fenomena memasang itu loh, makanan yang supaya orang bisa mengambil di situ. Kan itu orang-orang di lockdown nggak bisa keluar. Yang punya kelebihan ekonomi ya masang itu. Solidaritas itu jalan gitu. Nah, ini yang saya katakan, desa punya kerentanan, tapi desa punya kekuatan. Nah, kerentanan itu kita definisikan, itu yang disebut dengan konsep kemandirian desa. Desa ternyata bisa menyelesaikan soal kerentanan itu jika dia tahu kapasitasnya dan dia bisa bekerja sama. Gitu. Anak-anak milenial itu kreativitasnya, kalangan mereka membuat solidaritas, ya kan? Ini perlu diangkat. Menurut saya ini poin kunci. Nah, tadi ya kaitannya dengan kerentanan desa. Itu sebetulnya kalau sepanjang pengalamannya Mas Toro sendiri tadi, hal-hal apa sih kalau tadi sebetulnya gini, ketika kita membicarakan konteks desa ini sekarang, dalam bayangan saya tuh ya desa di Pulau Jawa aja gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan desa-desa yang di luar Pulau Jawa? Ya saya kira ceritanya bisa berbeda-beda ya. Jadi artinya ini kan pengalaman panjang antara kita di sini dengan di tempat lain gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan begini. Orang di Sumatera, orang di Kalimantan tidak boleh merasa oh kami tertinggal 50 tahun, bukan. Karena masing-masing desa itu punya kekuatan yang berbeda. Different ability gitu ya. Ability-nya berbeda-beda. Karena itu kan intinya adalah bagaimana menemukan kekuatan itu dan tidak bisa seragam. Kalau seragam nggak akan cocok. Ya, itu variasi itu dan berbeda-beda, tetapi kemudian ada mekanisme atau ada kerjasama. Ya. Ada dan ini yang kita dorong terus. Memang kendalanya banyak. Ini bukan surga kok ini. Ya, bukan surga. Ada tantangan yang luar biasa. Termasuk saya kira kalau misalnya aturan-aturan dari atas yang itu sering bertentangan ya, atau berbeda dengan kepentingan lokal ini ya, yang kami sering cerewet ini ya, sering cerewet pada di atas gitu ya. Jadi ada ini kebijakan di atas yang tidak mutu, tapi di sini ini punya kemampuan untuk bersiasat sehingga lebih kreatif. Tapi ada juga desa yang kemudian ini malah justru terkurung dengan sangkar besi karena aturan-aturan yang membelenggu ini sehingga dia tidak berani untuk keluar dari sangkar besi itu. Ada yang model kayak begitu juga, jadi tidak seragam kejadiannya ya. Jadi hal-hal yang rentan gitu ya, entah itu rentan karena problem sosial di lokal, rentan karena kebijakan atau regulasi dari atas, ini perlu kita refleksi secara kritis. Jadi ya. dalam bahasa yang sederhana, kalau dulu desa itu beban strukturalnya, ya dia tidak punya akses ya, pada kekuasaan. Sekarang secara demokrasi, terutama ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Dulu saya sama Mas Toro ini tandem untuk riset desa-desa di Indonesia, kemudian mengadvokasi itu. Sekarang ini tantangan kita ini aksesnya adalah soal akses sinyal gitu. Bukan lagi akses kekuasaan. Karena apa? Desa sekarang punya kewenangan, punya
kesempatan berkreasi. Kalau dulu kita ini nggak punya kenalan dengan orang kabupaten, entah itu DPRD atau dengan kepala dinas, kepala desa ini ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah dia kreatif dapat bantuan, kalau enggak. Oke. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang punya kesempatan. Nah tantangannya adalah kreativitas itu yang tadi saya katakan, semakin anak muda mendedikasikan tenaga pikiran, kreativitas itu di desa. Momennya sekarang gitu. Oke. Nah misalnya gini. Kenapa sekarang? Kenapa Karena nggak dari dulu? momennya, kesempatannya sekarang karena ada akses. Desa sekarang punya kewenangan, desa punya uang, ya. Desa punya begitu variasi, dan undang-undang memungkinkan itu, aturan memungkinkan itu. Nah cuman yang disampaikan Mas Toro, percepatannya itu beda-beda. Ada kepala desa dikasih tahu sekali langsung bisa, beres, langsung jalan. Ada yang dikasih tahu 5 kali baru bisa. Ada yang dikasih 10 kali sampai disuwuk, gak bisa. Itu artinya apa? Saya pernah itu membuat ilustrasi ini. Yo memang ono sing elek gitu. Tapi jangan pernah berpikir desa ini sekarang berubah pesat. Nah itu salah satunya lewat transformer tadi. Anak-anak muda itu, milenial itu dasar menurutku ya. Iya. Nah ini kan jadi menarik ya nanti mau tahu juga nih saya sebetulnya pada akhirnya sejauh mana sih keterlibatan atau kira-kira sumbangsih saya nih sebagai anak muda yang Mbak, bisa saya kasih. mungkin Anda bisa ingat ya, sebelum lupa saya. Anda tahu kan sekarang inovator-inovator anak-anak muda desa? Ya. Entah itu membuat pupuk organik, membuat hidroponik, pangan membuat juga pangan ya. gitu. Betul. Itu anak-anak muda kan? Anak SMA, anak yang kuliah kayak gitu. Yang bahkan nggak sekolah pun dia punya kreatif. Pasardesa.id misalnya. Pasardesa.id. Ya. Oke. Itu kan kreasi desa dari Pangungharjo terus kemudian diikuti desa-desa yang lain. Jadi itu e-commerce berbasis itu ya. Digital itu ya. Dan dia lebih fokus untuk menjual hasil-hasil produksinya. Pasardesa.id ya. Wah ini menarik nih. Aku baru denger nih infonya. Dan itu soalnya. kan desa.id ini kan dulu gerakan ini, dulu perjuangan. Dulu nggak ada domain desa.id itu. Salah satu orang yang ikut mendukung perjuangan itu namanya Ono Wipurbo. Itu kan orang pendekar internet paling awal lah di Indonesia. Itu kan dia dosen ITB, tapi keluar lalu dia kerja di jaringan internasional. Tapi lama-kelamaan sekarang tinggal di sebuah desa di Sumatera Barat, Padang Panjang. Tapi dia tinggal di desa tapi bergaji New York gitu. Tapi dia kesehariannya bergaul sama orang desa, mengembangkan teknologi juga di desa gitu. Nah ini kan teman-teman yang bergerak di sistem informasi desa, gerakan desa membangun, gerakan desa mulai IT ini bersatu lalu bisa ada desa.id. Wah ini menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih soal anak muda dan apa yang bisa dilakukan untuk desa. Tapi kita akan break dulu untuk band berikut. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Kita di sini tanpa suara dan aku rasa harus menunggu lama
bilang aku sayang padamu. Ya, kembali lagi di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Aduh, tadi obrolan kita udah seru banget nih ya. Ngobrolin soal bagaimana keterlibatan anak muda untuk ikut membangun di sana. Ini sekarang saya juga pengen tahu nih, kalau dari pengalamannya Mas Toro ya, Mas Toro. Gimana sih kemudian anak muda ini tidak hanya terlibat dari sisi kreatifnya, tapi apakah kemudian mereka juga ada keterlibatan untuk soal pembangunan ekonomi desa kayak gitu? Ya ada ya. Contohnya ya para kepala desa yang masih muda, terus kemudian kreasi untuk mengembangkan badan usaha milik desa ini juga dukungan para pemuda ya. Misalnya kreasi desa wisata itu anak-anak muda. Itu banyak tempat, termasuk juga yang dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kepala desa di sana di Magelang misalnya. Itu kan diskusi panjang dengan saya. Akhirnya dia mencari pengembangan ekonominya itu dengan cara yang paling awal itu memproteksi petani. Memberikan nilai tambah bagi petani ya. Misalnya begini nih. Kalau gabah dulu sebelumnya dengan tengkulak ini kan 7.500. Ya. Terus dia hadir dengan uang desa, tak tuku 8.000. Jadi kan ada nilai nilai tambahnya 500 per kilo untuk petani kan. Lalu desanya dapat untung 100. Wis ora apa-apa, kuwi nggo rakyat iki ngono kuwi sing jenenge sampean dadi pemerintah itu kudu ngono kuwi. 500 nggo rakyat. Gitu ya. Terus ada juga pengalaman yang lain di Magelang juga itu harga kopis tahu ya, gol ya. Itu kan mung Rp400 gitu. Dari petani langsung Rp400. Ini nek wis tekan ning nggone pasar-pasar di Jogja ini kan jadi 6.000. Itu mata rantainya kan banyak. Kemudian atas prakarsa desa, memang desa masih agak berat kalau dia menjangkau tengkulak yang sudah di luar ya, sudah jauh. Tapi paling tidak dia bisa memotong tengkulak pertama. Yang tadinya cuma 400 karena ini tengkulaknya disingkirkan lalu diambil alih oleh desa. Lalu petani itu kobis dibeli dengan harga 800 per kilo. Jadi ada nilai tambah untuk 400, petani itu 400, jadi 100%. Itu contoh-contoh kecil dan banyak juga kepala desa yang sering cerita ke saya. Ini simple nih, sederhana. Memberikan nilai tambah daripada ini dijual ke tengkulak, lebih baik itu dibeli oleh BUM desa, kemudian di packaging gitu ya, terus kemudian dijual lagi gitu ya. Jadi petani juga nggak perlu biaya transportasi atau nggak perlu berhubungan capek dengan tengkulak gitu ya. Jadi ini maksud saya BUM desa ini menjadi arena baru karena harganya dirembuk bersama melalui musyawarah desa, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada kurangnya petani juga bisa negosiasi. Tapi kalau sama tengkulak kan susah negosiasi. Kayaknya nggak bisa deh. Ya, gitu ya. Dan itu kan sendiri-sendiri kalau sama tengkulak. Ya, jadi semangat kita seperti itu. Itulah yang menurut saya menjadi contoh kecil apa yang disebut Presiden itu sebagai daya ungkit ekonomi desa. Pelan-pelan ya. Nah ini nanti kalau modalnya bertambah banyak, dari misalnya dari tahun ke tahun itu akumulasi modalnya itu bertambah besar sehingga dia akan nanti skala ekonominya kan bisa menjadi lebih besar juga gitu. Itu artinya sebetulnya ketika kesempatan untuk memutus rantai itu bisa dilakukan kalau komitmen pemimpinnya. Tapi kita biasa buat dua strategi. Strateginya apa? Regulasi yang justru mengempower desa. Sebenarnya ada undang-undang itu maksudnya itu. Nah nanti terjemahnya ke bawah. Yang kedua lewat teknologi. Teknologi itu yang dipakai untuk mengempower desa, memutus rantai tadi. Anda bisa bayangkan, gara-gara kita nggak tahu produk desa sebelah itu, dia dijual ke sana, orang desa ini belinya ke sana, berapa jumlah dia harus bayar itu. Nah sebetulnya ide Jokowi sebagai presiden untuk membuat dana desa itu berputar, itu menghidupkan ekonomi itu. Ke sana ide pokoknya gitu.
Sehingga jangan sampai justru desa meniru gaya kota bukan, tapi mengempower dengan teknologi tadi. Nah, maka itu informasi yang ada itu desa harus sampai, teknologi harus masuk ke desa. Nah disitulah mereka perspektif ekologi bisa jalankan, welfare juga bisa jalankan. Nah kuncinya ya kalau pemimpinnya di desa mampu memanfaatkan itu, kita punya peluang untuk mengempower lebih nyata. Oke, nah ini kan berarti kaitannya akhirnya juga kembali ke pemimpinnya juga ya kayak gitu. Soal teknologi ini tadi ya mungkin soal tadi sinyal ya kalau dibilang kaitannya juga dengan sinyal untuk bisa mengakses portal-portal berita atau apapun kayak gitu sekarang ya dalam platform digital apapun gitu. Nah itu bagaimana kemudian apakah di desa-desa ini sudah rata kayak gitu atau memang masih ada yang belum terjangkau juga kayak gitu? Ya, tadi saya sudah bilang ada yang melangkah 10 kali, masih ada yang 1, ada yang 3 variasi. Ya. Itu perjuangan. Satu perjuangan, kemudian yang kedua ya tadi proses becoming ya. Bukan proses being, tapi becoming terus-menerus menjadi. Oleh karena itu jejaring itu kan penting ya. Jejaring seperti kita, kemudian para village transformer, kemudian para generasi milenial itu untuk itu istilah kami gotong royong untuk melakukan itu. Bagaimana menebar istilahnya proses pembelajaran bersama. Ya, misalnya kami dengan para pegiat desa itu misalnya mengorganisir ada 25 BUM desa di Kulon Progo, ada belasan di Bantul, ada 8 di Gunung Kidul. Kita kumpulkan saling ini ya, istilahnya membangun ekonomi solidaritas, ekonomi gotong royong, saling mendukung, saling memasarkan dan sebagainya. Jadi ini proses menghubungkan ini, connecting ini, itu peran-peran yang saya sebut dengan village transformer. Oke. Ya, dan ini kita penting untuk diperbanyak gitu ya, dan kita saling terus saling mendukung ya. Jadi ini saya kira acara seperti ini penting ya, misalnya dilakukan oleh dukungan Telkomsel ini dan kami kegiatan di 3 kabupaten itu didukung oleh Telkom. Oke. Apa orang tuanya Telkomsel juga gitu ya. Jadi terus kemudian saling terhubung satu sama lain gitu. Ada 2 kutub yang sering kali tarik ulur. Gimana? Antara romantisme, satunya liberalisme di dalam melihat desa. Diisolasi, pengennya kayak gitu-gitu. Siang lain dibuka habis-habisan tidak disiapkan. Oke. Nah, titik singgung kita dengan yang kita dulu perjuangkan itu. Desa harus menjadi subjek. Supaya ini tidak abstrak. Maka ada regulasi. Mengatur tentang kemenangan, sumber dayanya, terus kemudian orientasinya. Jadi desa ini dibela melalui regulasi yang ada ini. Supaya dia punya posisi yang jelas. Lalu negara punya komitmen, resources ditaruh di sana. Tapi cara pandangnya juga jangan lama, gitu loh. Harus berubah. Okay. Nah perubahan ini yang kita sebut sebagai transformasi tadi. Nah, yang ada yang saling kenceng ini, nggak usah lah ini biar seperti dulu gitu. Tapi dirinya sendiri berubah, tapi melihat desa nggak berubah, diawetkan kayak gitu. Nah orang kalau ditanya itu cara juga kolonisasi atau sebaliknya, sekedar membuka desa kemudian dieksploitasi dengan jalur yang kita tidak. Nah ini poin penting kita. BUMDes yang tercerahkan oleh Mas Toro. BUMDes itu kan kuncinya adalah pemanfaatan umum. Bukan seperti perusahaan yang mencari untung semata. Nah kalau desa dapat 100 tapi 500 untuk masyarakat. Rakyat, ya keuntungan ketika rakyat nggak miskin lagi itu kan siapa yang bermanfaat? Juga untuk desa. Kebermanfaatan untuk orang desa ya. Nah sebaliknya, kalau BUMDesnya kaya, rakyat desanya miskin, apakah itu itu tidak namanya gagal? Nah paradigmanya itu kesejahteraan, pemerataan. Pemerataan, kebermanfaatan untuk orang desa lebih banyak sekali lagi ya. Ini mungkin juga tadi kalau kaitannya kemudian misalnya nih ya, saya nggak tahu ya dalam pengalaman ini saya sambil berbagi. Kadang-kadang tuh kalau kita anak muda kan juga bisa dibilang kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Terus ya taunya oh ya desa ya udah gitu. Tapi nggak tahu kemudian apa sih yang hal menarik yang bisa digali, hal apa yang bisa dilakukan. Misalnya pun kalau kaitannya tadi kita sempat membahas tentang desa wisata nih. Ya kita bisa mungkin membuat kayak konten-konten Instagram yang menarik atau kan vlogger yang hai guys, aku sekarang lagi di desa wisata gitu ya, ngetren kayak gitu. Nah, hal ini sendiri sebetulnya kemudian kaitannya dengan peningkatan ekonomi di desa itu cukup berpengaruh signifikan nggak sih promosi semacam ini? Ya,
Ya saya kira dulu desa yang bangkit itu kan selalu diikuti dengan dulu spiritnya desa bersuara. Oke, desa bersuara. Ya, jadi maknanya itu memanfaatkan teknologi internet, memanfaatkan media sosial itu untuk menyuarakan dirinya. Terus kemudian dikenal oleh para pihak di luar gitu. Itu kan maknanya seperti itu ya. Jadi dan sekarang juga didukung misalnya kayak pengalaman yang sangat viral ya di mana itu di Klaten itu di Ponggo itu dulu kan itu desa miskin banget tuh. Oh iya, iya. Sekarang jadi terkenal ya karena dukungan media sosial entah Instagram, Facebook. Ya, saya taunya juga dari Instagram tuh kayak waduh cakep banget nih. Oh iya gitu ya. Nah ini ini pengalaman yang saya kira bagus dan saya kan mendorong begini. Ini kan ekonomi kreatif ini, wisata ini ekonomi kreatif ini. Lalu saya mendorong ya nggak apa-apa kalau Anda punya potensi wisata silakan aja. Tapi jangan tadi ya, jangan latah semuanya harus wisata. Tapi mengarah ke ekonomi produktif. Ekonomi produktif itu ya produksi lokal. Oke. Ya entah itu pangan, ikan, atau sayur, atau buah, atau apapun ya. Dan memang harus diberikan nilai tambah. Ya. Oleh karena itu kan perlu ini kita itu saling gathuk ya antara gerakan di bawah dengan yang dari atas. Oke. Saya pernah diskusi dengan Bang Faisal Basri ya, misalnya bagaimana kita mengembangkan industrialisasi perdesaan dengan skala yang lebih luas dan kolaborasi dengan desa. Misalnya begini, kayak di Brebes atau di Lamongan itu kan punya cabai banyak gitu. Sementara kan kita ini bubuk cabai ini kan impor yang ada di mie instan itu. Kenapa itu nggak dibuat di kabupaten-kabupaten yang punya cabai banyak? Lalu dengan pelibatan dengan badan usaha milik desa. Terus ada juga kreasi misalnya ini ya perusahaan kecap itu di Klaten misalnya. Ini kan petani ini kan umumnya kalau musim kemarau kan nandur dele kuning itu loh, dele kuning. Itu nek didol kan sekilone 4.500. Oke. Kemudian dihubungkan ada perusahaan kecap datang rembukan. Lalu pihak kecap mengatakan begini, Pak Tani, Bu Tani, ini kalau misalnya kami mau bekerja sama, nanti delene tak tuku 9.000 per kilo gelem apa ora. Ya kan mau kan nilai tambahnya kan banyak dari 4,5 menjadi 2 kali lipat dua kali lipat. Ya Oke. dan kemudian bibitnya, pupuknya, segala macamnya, saprodinya disediakan oleh perusahaan kecap itu. Itu kan model-model kayak gitu itu kolaborasi, gotong royong. Jadi tidak harus kemudian ini ono perusahaan gede terus kemudian andur investasi tapi nggak melibatkan orang lokal. Jadi orang lokal hanya menjadi penonton. Jadi mau industrialisasi perdesaan dengan model misalnya bikin itu tadi bubuk cabai yang untuk mie instan atau yang pola-pola memberikan nilai tambah pada kedelai itu yang perlu dilakukan oleh banyak pihak. Oke. Jadi pemerintah itu nggak ada kesulitan kok menghubungkan antara perusahaan kecap sama petani, perusahaan apa kayak jenenge sing merah-merah kayak saus dengan petani, itu nggak ada masalah itu. Gampang jane gitu ya, mudah sebenarnya. Oke, nanti aku pengen tahu pendapat Mas Ari juga, tapi mungkin aku juga mau ngasih info nih bahwa di acara kita yang spesial ini kita tidak hanya dokumentasi dari foto, tapi ada juga yang mendokumentasikan Mas Toro. Nih di sebelah sini kita ada pelukis ya, Mas Surya Disrintil ini lagi kusyuk nih melukis nanti. Lukisannya nanti bisa dibawa pulang nanti untuk hadiah. Oke, mungkin sekarang bisa langsung lanjut ke Mas Ari sekaligus juga konklusi untuk obrolan kita yang hangat di hari ini. Ya, tema ini tentu sebetulnya bagian dari upaya kita mengangkat desa bangkit yang di situ ditandai oleh bukan hanya bicara soal demokrasi politik tapi juga ekonomi. Ruang kita makin terbuka. Tentu tidak hanya berhenti di kutub konservatif, romantik atau sekedar liberal saja. Mentransformasikan desa berarti membawa desa berubah dengan perspektif baru, dengan kualitas yang lebih baik. Karena sebagai subjek dia harus mampu menghadirkan kreativitas itu. Kata kuncinya adalah pelibatan anak muda. Di beberapa diskusi yang menggambarkan best practices, itu anak muda selalu berperan untuk menjadi inovator. Nah, sehebat apapun inovator di kalangan anak muda, butuh teknologi, butuh akses.
negara perlu untuk menjangkau itu. Sehingga yang saya ingat dari Presiden Jokowi misalnya, agar ekonomi desa itu berdaya, resource itu harus diputar. Itu butuhlah kreator, dan generasi milenial itu punya kesempatan berperan lebih di sana. Saya kira itu penting. Oke, terima kasih. Mungkin statement terakhir dari Mas Toro juga. Pertama ini ya, secara politik ini desa ini kan ruang politik yang memang harus dibuka ya. Negosiasi, orang saling berdiskusi, membicarakan hajat hidup orang banyak. Hajat orang banyak itu kan macam-macam ya, air, ya pangan, ya sampah, terserah. Hajat hidup orang banyak itu kan juga sesuatu yang menjadi buah bibir bagi orang setempat. Itu dibicarakan, entah itu di manapun lah ya, termasuk di ruang musyawarah desa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya mimpi itu kalau Cina dulu 90 tahun yang lalu ada desa mengepung kota gitu. Hari ini gitu ya, dengan Alibaba, Jack Ma itu kolaborasi dengan desa itu spiritnya adalah desa mengepung dunia. Desa mengepung dunia ya. Jadi produk itu banyak produk dari desa Cina yang ada di sekitar kita itu banyak banget itu ya. Nah, spirit ini saya kira bisa kita lakukan ya dengan gotong royong ya. Saya kan berpikir ada korporasi rakyat, ada konsolidasi desa, ada proteksi negara sama kolaborasi swasta. Kemudian yang ketiga, saya mendorong para generasi milenial itu untuk mendesakan. Kalau spirit muda mendunia itu kan sudah biasa, tapi kalau muda mendesa itu luar biasa. Wah, itu dia, muda mendesa ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya mendunia, udah biasa banyak. Muda mendesa mendunia. Ya, jadi mendesa, tapi kalau sudah kuat nanti desa itu bisa melakukan transformasi, bisa mengepung dunia juga gitu. Oke, luar biasa sekali ini Mas Toro, Mas Ari. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi dialog hari ini, kita akan ada penyerahan kenang-kenangan. Iya, oke. Nah, ini dia ada kenang-kenangan dari kami ya untuk Pak Toro. Ya, boleh. Bentar. Iya. Nah, boleh. Oke, makasih ya. Oke. Narasi lintas generasi juga lukisannya sudah jadi ini. Plane rano yang buri gitu. Lukisannya juga sudah jadi, nanti juga bisa. Nah, ini mirip. Gambarnya Pak Harto itu. Oke, baik. Dengan demikian selesai sudah dialog kita hari ini, dan kita tentunya masih ada episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa selanjutnya. Terima kasih ya Mas Ari, Mas Toro. Dan makasih ya. Acara ini juga diproduce by Jampro Creative in Association with Sanggar Maus Tradisi dan diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, dan supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKTI, Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.